Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru seputar pelaksanaan seleksi P3K 2024 yang berkaitan dengan keputusan Menpan RB terbaru yang pastinya berkaitan dengan untuk pelaksanaan seleksi ASN P3K 2024. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik, langsung saja teman-teman, berkaitan dengan aturan pelaksanaan seleksi P3K 2024 yang mana sudah kita ketahui bersama, itu sudah dikeluarkan Kemenpan nomor 347 ya, kemudian ada Kemenpan 348 dan selanjutnya ada Kemenpan nomor 349. Nah, di sini di bulan September itu kembali Menpan RB mengeluarkan teman-teman, yaitu keputusan Menpan nomor 361. Nah, setelah kami cek di website resmi menpan.go.id di bagian JD-nya, yang bisa kita download langsung ke Menpannya, yaitu nomor 391 tahun 2024, yang mana judul atau tentang keputusan Menpan RB ini, yaitu tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, tentunya ini merupakan hal yang wajib teman-teman perhatikan juga ya, berkaitan dengan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambah nilai seleksi teman-teman nanti untuk kompetensi teknis dalam P3K 2024. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat isi dari keputusan Menpan RB nomor 391, teman-teman. Ini dia setelah kita download dan langsung saja kita ke bagian keputusannya. Yang pertama, nah di sini disampaikan bahwasanya dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Kemudian keputusan yang kedua, tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada diktum pertama itu diberikan sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis. Ini nanti bisa kita lihat di lampiran keputusan Menpan RB ini, teman-teman. Nanti kita akan cek. Kemudian yang ketiga, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum pertama ini terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nah, kemudian keputusan yang keempat di sini dijelaskan bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan P3K ini hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi. Ini jika lebih dari satu sertifikat kompetensinya, teman-teman. Nah, selanjutnya keputusan yang kelima, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 650 tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk yang di tahun 2023 tentunya ini mengalami perubahan ya, teman-teman. Nah, di sini penjelasannya. Dan teman-teman bisa baca langsung saja di sini untuk penjelasan lebih lengkap dari kelima ini, diktum yang kelima. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita cek lampirannya, teman-teman. Untuk mempercepat ya. Ini ada lampiran dari keputusan Menpan nomor 391. Nah, ini adalah jabatan fungsionalnya. Kemudian persyaratan wajib tambahan, nama sertifikat atau ketentuan lain, tambahan nilai, dan juga ada di sini bobot atau persentase penambahan nilainya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk jabatan fungsional bisa teman-teman lihat ya. Mulai dari 1 sampai dan seterusnya. Oke, kita lihat, coba kita lihat untuk presentasinya. Misalnya di sini pengawas perdagangan itu persyaratan wajib tambahannya ada surat keterangan tidak buta warna yang diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah. Kemudian untuk nama sertifikatnya sertifikat pelatihan yang disertakan di sini dan bobotnya 5%.
Kemudian juga ada pemeriksa perdagangan berjangka komoditi dan seterusnya ya. Di sini lengkap untuk teman-teman bisa perhatikan ketika proses pendaftaran nantinya, karena biasanya diupload ya teman-teman ketika pendaftaran di portal SSCSN. Nah, ini untuk besaran bobotnya. Nah, seperti ada pemadam kebakaran, yaitu persyaratan wajibnya ada surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Kemudian untuk nama sertifikatnya juga beragam di sini, seperti sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan ditandatangani oleh pejabat Kemendagri, itu nilai bobotnya 10%. Kemudian sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten, kota 5%, kemudian sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan itu 2%, teman-teman. Nah, yang penting juga silakan dibaca bagian keterangannya. Bahwasanya sertifikat yang telah diregistrasi dan mendapatkan kode verifikasi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan dapat diakses melalui tautan registrasi Sidamkar .kemendagri.go.id. Nah, ini contoh dari jabatan fungsional pemadam kebakaran bagi untuk persyaratan wajib tambahannya dan juga nama sertifikat untuk tambahan nilai kompetensi teknisnya, teman-teman. Jadi silakan di-download di website resmi menpan.go.id untuk melihat secara lengkapnya, teman-teman, terkait dengan jabatan fungsional apa saja yang menyertakan persyaratan wajib tambahan dan juga tambahan nilai kompetensi teknis berupa sertifikat atau ketentuan lainnya, teman-teman. Yang terpenting untuk di tahun ini mekanisme seleksi P3K tahun 2024 yang perlu teman-teman ketahui ya, barangkali baru yang mendengarkan penjelasannya, bahwasanya tahun ini memang hanya untuk non ASN, teman-teman. Kuotanya itu 100% untuk non ASN. Yang mana mekanisme seleksi P3K ini itu ada beberapa kriteria, seperti ada pelamar prioritas, STHK 2, non-ASN terdata di database BKN, dan non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini juga ada kriteria pelamar yang dimaksud, mulai dari seleksi P3K teknis, itu urutannya ya, urutan dari prioritasnya ada STHK 2, honorer yang terdata di database non-ASN BKN, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, dan P3K guru bisa teman-teman lihat di sini, dan untuk P3K kesehatan juga ada di sini, teman-teman. Nah, yang terpenting juga pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatannya. Ini minimal 2 tahun. Ya, 2 tahun tentunya aktif bekerja, kemudian aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun tadi ya, berturut-turut pada saat melamar. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan informasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini tentu aturannya nanti mungkin lebih jelasnya di dalam PP Manajemen ASN yang juga kita tunggu, teman-teman ya, untuk aturan lebih lengkapnya. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Silakan dicek lagi di keputusan Menpan nomor 391 bagi P3K teknis untuk melihat persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambah nilai untuk kompetensi teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.